hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH. Salam dalam kasih Kristus. Oleh anugerahnya kita berkumpul saat ini untuk menghayati kasih-Nya dalam ibadah Kamis Putih. Teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, yaitu untuk saling mengasihi dan merendahkan hati, adalah bagian dari panggilan dan penghayatan kita selaku orang percaya. Mari menghayati sebuah kasih dan pengorbanan yang tulus darinya,
sambil menyatakan komitmen untuk terus merayakan kehidupan anugerahnya. Sebagaimana tema hari ini, kamu harus merayakannya. Jemaat kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri, marilah memuji Allah Maha Tinggi. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu, Tuhan besertamu. Salam bagimu dan Tuhan besertamu juga. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 11 menegaskan, sebab siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jikalau kita mengingat hari-hari hidup kita, sikap atau perilaku manakah yang seringkali kita lakukan? Berbahagialah kita yang senantiasa merendahkan diri, tetapi mungkin kita pernah meninggikan diri, sombong,
serta menganggap orang lain lebih rendah. Mari kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kasihanilah dan ampunilah kami. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan menghimpun engkau dari barat. Yesaya 43 ayat 4-5. Amin. Getsemani tempat Yesus berdoa.
Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Keluaran 12 ayat 14. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 dan kemudian ayat 12 sampai 19. Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 2 dan kemudian dilanjutkan pada ayat 12 sampai 19. Tulisan yang tercetak keluar, saya yang membacakan, dan yang agak tercetak ke dalam, Bapak Ibu jemaat yang akan membacakan. Kita bermazmur, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada aku, aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan
sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dan kita persiapkan semuanya sebelum kita memohon pertolongan Roh Kudus melalui doa. Kalau kita sudah siapkan, mari kita berdoa. Dari pagi hingga pada malam hari ini Tuhan, kami yakini kami tetap ada berkat pertolongan Tuhan. Sehingga ada waktu dan ruang di mana kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini, di mana kami bersama-sama merayakan akan Kamis Putih. Dan dalam kaitan dengan itu kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami selalu yakin Roh Kudus tetap hadir bersama dengan kami, menguasai hati, pikiran, dan hidup kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Roh Kudus, setiap kami yang hadir telah sedia untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan selanjutnya terambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya ulangi, kitab Perjanjian Lama pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai di ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi rumah tangga itu terlalu kecil. Saya ulangi, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian sabda Tuhan. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Hosiana. Kita lanjutkan pada pembacaan Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20 dan dilanjutkan pada ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35.
Mari kita perhatikan dan saya membacakannya untuk kita semua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menenggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nats ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang diutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima yang mengutus aku. Ayat yang ke-31 dan seterusnya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus,
Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah ibu bapak, saudara dan saya ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan lalu kemudian kita berusaha untuk memeliharanya dalam hidup kita setiap hari. Kure sumanga puang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan shalom. Ya, kalau saya melihat ke bawah ini, ya rata-rata pakai pakaian putih. Ya, saya juga pakai pakaian putih, cuma diselimuti oleh yang hitam ini. Ya, seperti itu. Milong liu ditiro. Iya, masih romatan tantiri. Iya, coba luka kenala bisa satu-satu naik di sini. Iya, mitir kok nambil longtongannya pale. Jernih mata kita melihat. Ya, karena semua kita yang hadir ini datang dengan kejernihan hati dan pikiran dan hidup. Bukan disertai dengan ada apa-apanya, ya, tetapi disertai dengan kemurnian dan ketulusan hati untuk datang beribadah kepada Tuhan di malam hari ini, ya, dalam rangka kita bersama-sama merayakan apa yang disebut dengan Kamis Putih. Dan kemudian melalui perayaan kita di malam hari ini, kita diarahkan pada satu penekanan, kamu harus merayakan. Nah, ini kan sebuah penegasan. Kamu harus merayakan. Pertanyaannya ialah apa yang harus dirayakan? Ya, tidak lain Bapak, Ibu, saudara-saudara, adalah perayaan Paskah. Sekali lagi, perayaan Paskah.
Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara dari latar belakang dari bacaan kita ini, kalau kita perhatikan bacaan utama kita dari Keluaran, bahwa sebelum pembacaan ini dan sesudah pembacaan ini ada rencana Tuhan untuk mendatangkan tulah ke-10. Dan ini adalah rencana penghukuman Tuhan kepada orang-orang Mesir. Namun sebelumnya Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa melalui pembacaan kita ini Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah merencanakan maksud Tuhan untuk menyatakan penghukuman yang terakhir, ya, kepada orang Mesir pada waktu itu, yaitu kematian anak sulung. Dan supaya orang Israel terhindar, ya, dari kematian anak sulung, maka dalam pembacaan kita yang utama Tuhan memerintahkan Israel. Dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Tuhan bagi orang Israel. Yang pertama disebutkan di situ bahwa setiap keluarga atau beberapa keluarga harus menyembelih seekor domba. Seekor domba. Ya, mengapa domba? Karena kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara bahwa binatang yang tidak banyak cencongnya adalah domba. Penderitaan apapun yang dia alami tidak pernah dia mengembek. Tidak seperti kambing. Ya, kambing kalau ditarik talinya langsung be. Ya, kalau domba kasihan tidak. Mau dibawa kemana ikut. Dipotong lehernya, tidak ada masalah, tidak ribut dia. Digunting bulunya, sekalipun digiring ke sekian kemari, tidak ada bunyi sama sekali. Ia rela untuk memberi diri, mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain. Dan kemudian yang kedua ialah bahwa domba itu harus jantan. Mengapa harus jantan? Saya kira baik pada zaman lalu, ya pada zaman prasejarah atau zaman kuno sampai sekarang ini, biasa jantan itu punya nilai yang tinggi. Kombenera masuli jolu pasa, manuk londong na manuk birang. Manuk londong lah. Nah kita teraya umban na masuli bayi laki na bayi birang. Bayi laki. Demikian juga dengan tedong. Masuli itu tedong apa namanya? Tedong laki nah. Iya. Seperti itu. Mengapa jantan? Karena jantan itu punya nilai yang tinggi. Karena dia punya nilai yang tinggi dan karena itu ia punya harga yang tinggi pula. Batonana yang harus dipersembahkan itu yang terbaik. Iya. Ya, mudah-mudahan semua kita yang hadir ini ya tidak pernah mempersembahkan sesuatu yang tidak baik bagi Tuhan.
Ya, dan apa yang terbaik bagi kita ialah diri kita inilah yang paling terbaik yang harus kita persembahkan. Kalau diri kita ini sudah kita persembahkan dengan baik, maka saya yakin dan percaya segala sesuatu yang ada pada kita, pikiran kita, perkataan kita, sikap hidup kita, harta benda kita, jabatan kita, dan semuanya pasti akan kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sampai susito le. Ya, jadi intinya di sini ialah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Dan kemudian jantan dan tidak cacat, tidak bercela, tidak bernoda, tak enak korengan, tak enak karisan, lengkap lentekna. Iya, apa lomba apa lenteng la lomba le? Iya. Ana den lomba talu lentekna. Oh, jangan. Tidak boleh. Iya. Tanpa cacat, dia harus sempurna. Ya, dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan bahwa darah anak domba itu harus diambil sedikit, lalu kemudian dibubuhkan. Ya, baik itu pada tiang pintu itu kiri kanan maupun di ambangnya. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit. Nah, dalam Alkitab Bapak Ibu saudara-saudara, darah itu adalah simbol kehidupan. Sekali lagi, darah itu adalah simbol kehidupan. Ya, dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ada orang dioperasi, ya, operasi apapun, kecuali ke operasi kutil, tak itu. Ya, kalau operasi berat, ya pasti keluarga disuruh untuk mempersiapkan darah. Matumbai. Ya, jangan-jangan orang yang dioperasi ini lalu kemudian kehabisan darah. Begitu pentingnya darah, yang adalah kehidupan. Ya, dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara mau mengatakan kepada kita bahwa darah anak domba itu akan membuat umat Tuhan yang menaruh darah itu pada ambang pintu dan juga pada pada tiang pintu itu akan menjadi hidup. Ya, makanya Bapak Ibu saudara-saudara, setiap pelanggaran itu atau untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan, ya pada waktu itu harus nato loi rara. Tidak boleh tidak. Harus nato loi rara. Supaya apa? Supaya hubungan manusia dengan Tuhan itu menjadi pulih kembali, menjadi harmonis kembali. Ya, dan kemudian ya mungkin diantara kita ada yang bertanya, mengapa harus dibubuhkan darah di situ? Ya, dan saya kira pembacaan utama kita menjelaskan tentang hal itu. Ya, bahwa ketika malaikat maut, ya anggap saja malaikat maut, ketika menyusuri Mesir dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, lalu kemudian mengelilingi, lalu kemudian melihat tanda itu, maka orang yang ada di dalamnya akan selamat, terhindar dari tulah ke-10. Ya, dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, darah itu menjadi tanda bahwa yang ada di dalam rumah itu, seisi rumah itu adalah orang-orang yang diselamatkan. Ya, gereja ini adalah rumah Tuhan, bukan gedungnya ini. Tetapi Bapak Ibu saudara dan saya adalah rumah Tuhan, yang di dalamnya Bapak Ibu saudara-saudara terdiri dari orang-orang yang akan binasa,
Tetapi puji syukur kepada Tuhan, ya bahwa kita semua yang ada dalam satu rumah ini, ya kalau kita tetap beriman kepada Kristus, maka kita yakin bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya bersama dengan saudara-saudara kita yang lain di gereja yang lain akan menjadi orang-orang. Ya kalau ada yang disisakan, ya berarti pelanggaran terhadap titah Tuhan, ketetapan Tuhan. Ya, dan kemudian daging itu dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi. Ya, dan saya kira penjelasan tentang hal ini, mengapa roti tidak beragi. Ya karena apa? Ya karena pada waktu itu orang Israel segera untuk berangkat. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk membuat adonan dengan apa namanya itu, ibu-ibu biasa, dengan ragi. Iya kan? Kalau membuat roti kan diaduk dengan ragi itu, dan ya untuk menunggu berkembang ragi itu kan lama sekali. Nah, padahal umat Tuhan harus segera berangkat. Ya, dan karena itu mereka harus ya membuat adonan roti yang tidak beragi, dan kemudian ya disertai dengan makan sayur pahit. Ya ini pun juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya kita sudah mendengarkan ya apa makna mengapa mereka harus makan sayur pahit. Mau mengingatkan kepada mereka akan penderitaan yang begitu berat yang mereka alami selama masa-masa perbudakan di Mesir. Ya, dan kemudian ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak boleh ada yang ditinggalkan. Ya, dan kemudian cara memakannya pun juga sudah ada aturannya. Ya, di situ dikatakan pinggangmu berikat, pertanda bahwa mereka harus siap sedia untuk jalan. Sama halnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau misalkan seorang petani kalau desalipina atau ikat pinggangnya, itu berarti bahwa petani itu siap untuk ya bergulat dengan pekerjaannya. Ya, tetapi kalau ya seorang petani ya tidak memakai itu berarti bahwa tidak serius. Karena yang mulang ganggu tu sepana lah tilo-lo bang merokok, tilo-loi naken pakin teko ilangan, memperlambat pekerjaan. Berarti tidak siap untuk bekerja. Ya. Kita harus berikat pinggangkan sebagai ya simbol di mana Bapak, Ibu, Saudara dan saya siap untuk bekerja dan melayani Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kita pun ya punya komitmen ya seperti itu. Ya, dan kemudian di situ dikatakan bahwa ya harus berkasut ya pada kakimu. Ya, ini penting sekali. Ya, sebab kalau tidak berkasut ya kakinya akan cepat melepuh. Ya. Dan kemudian di situ dikatakan ya bahwa ya tongkat di tanganmu. Ya. Harus ada tongkat. Untuk apa itu menjadi senjata? Kalau di perjalanan ada binatang-binatang buas atau yang lain-lainnya, ya bisa didedek ulun aku, jangan ganggu saya. Ya, dan kemudian selanjutnya bahwa melalui pembacaan kita pada malam hari ini dikatakan bahwa ada ketetapan untuk merayakan Paskah. Itu kita bisa baca pada ayatnya yang ke-14. Ya, di situ dikatakan hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ya, mengapa ini harus menjadi ketetapan? Ya, supaya orang Israel, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari turun-temurun, dari generasi ke generasi,
mereka tetap mengingat ya betapa besar kasih setia Tuhan yang mereka alami. Ya sehingga itu harus tetap menjadi ya ketetapan untuk dilaksanakan, untuk dirayakan. Ya, dan bagi umat Tuhan pada waktu itu ini adalah hari raya pertama. Ya. Hari raya pertama bagi umat Tuhan pada waktu itu ialah hari raya Paskah. Ya, dan itulah Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa melalui bacaan utama kita pada malam hari ini, Allah mau meletakkan ya gambaran pengorbanan yang sesungguhnya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan dirayakan oleh umat Tuhan pada waktu itu sesungguhnya adalah gambaran tentang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah korban Paskah yang sesungguhnya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ia adalah korban Paskah yang sesungguhnya. Dengan demikian mau menyatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa ia telah membebaskan Bapak Ibu Saudara dan saya dari kuasa maut, yaitu penghukuman kekal. Nah, dalam kaitan dengan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita sebagai orang Kristen pun juga diharuskan untuk merayakan Paskah. Dan hari Minggu kita akan merayakan itu. Dan sebelum hari raya kita merayakan hari Paskah, maka kita sebagai orang percaya, baik kita yang ada di Jemaat Beringkanaya maupun saudara-saudara kita yang lain yang juga merayakannya, dituntut untuk kemudian merayakan atau 3 hari suci Paskah. Ya, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh gereja-gereja Tuhan. Dan yang dimaksudkan di situ ialah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Yang dimulai dengan Kamis Putih. Apa yang terjadi? Dan apa yang akan kita rayakan di Kamis Putih ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, cukup jelas. Ya, pada pembacaan tadi pada Injil Yohanes telah dikemukakan 2 hal penting. Yang pertama di situ ialah di mana Kristus bersama dengan murid-muridnya merayakan Paskah dan melaksanakan jamuan Paskah. Dan di situ orang Kristen diingatkan untuk memperingati perjamuan malam terakhir sebelum ia berpisah dengan murid-muridnya. Ya, karena kematian dan kebangkitannya. Dan kemudian selanjutnya, dan sebenarnya itulah yang kedua, yang pertama sesungguhnya, bahwa melalui Kamis Putih ini kita akan melaksanakan apa yang disebut dengan simbolisasi pembasuhan kaki, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada waktu itu, di mana mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Guru. Kemudian ia datang rela merendahkan dirinya,
Ia mengambil peran sebagai budak membasuh kaki tuannya. Ini adalah simbol seorang hamba melayani. Ya, dan dalam kaitan dengan itu lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa itulah menjadi teladan bagi murid-muridnya, bahkan kepada kita semua untuk melakukan pelayanan. Jadi potensi apapun yang ada pada kita, oleh Yesus katakan bahwa tinggalkan semuanya itu, jangan itu menjadi penghalang buat kita untuk kemudian saling melayani satu dengan yang lain. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, sebentar ya, dalam akta pembasuhan kaki, saya percaya bahwa kita semua sudah mempersiapkan diri. Ya, dan bagi orang tua yang ada beserta dengan anak-anak, ya tuntun mereka juga untuk kemudian mengambil bagian ya dalam pembasuhan kaki ini. Ya, supaya mereka pun juga mengerti ya bahwa Yesus telah memberikan keteladanan bagi kita untuk saling melayani satu dengan yang lain. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, di tempat kita masing-masing, kita bersama-sama diajak untuk kemudian merenungkan dan camkan bahwa orang yang di atas bukan menjadi pihak yang dilayani, melainkan menjadi pihak yang harus melayani. Karena itu, mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pembasuhan kaki mengajarkan dan mengingatkan kita akan kasih dan pelayanan, serta sebagai simbol kerendahan hati akan kasih-Nya yang besar. Kita akan masuk dalam pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki akan dilaksanakan oleh 3 pendeta kita, dan pembasuhan kaki akan kita laksanakan dimulai dari rei yang paling depan. Silakan untuk mengikuti rei yang di belakang, dan nanti mungkin bisa dipandu oleh majelis gereja. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang hadir bersama anak-anak kita, Yesus kau harapanku, agar
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus Kristus sudah memberi teladan melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya, tanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Firman-Nya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama pengakuan iman seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Marilah kita terus melayani Dia dengan saling melayani, mengasihi dan mengampuni. Pembasuhan kaki saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatakannya. Sebelumnya, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, silahkan untuk melakukan pembasuhan kaki.
Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu Bapak Ibu silahkan kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Bapak Ibu masih ada kursi yang kosong, silahkan yang akan melakukan pembasuhan kaki. Mengasihi lebih sungguh.
kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi. Silakan Bapak Ibu yang akan mengambil bagian dari lantai 2, silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari, masih ada tempat pembasuhan kaki, satu kursi yang kosong, disilahkan.
Silahkan Bapak Ibu. Silahkan, ada kosong di depan yang akan melakukan pembasuhan kaki. Dari anggota jemaat, apakah sudah tidak ada lagi? Jika sudah tidak ada, silakan Bapak Ibu majelis yang bertugas silakan mengambil bagian dalam pelayanan pembasuhan kaki.
mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita lakukan dan kita alami bersama dalam ibadah ini, seperti itulah yang dilakukan oleh Yesus buat murid-muridnya dan juga bagi kita sekalian yang telah membasuh diri kita dari dosa dan kesalahan, sehingga kita tetap memperoleh kehidupan yang kekal. Dan karena itu kamu harus merayakannya. Kita akan bersama-sama dengan ada pujian PPGT. I speak the name of Jesus over Hey. you. Sakit In bukan? your hurting, in your sorrow. Semuanya Ask terasa my menyakitkan. God to move. I speak Hatimu the sangat name 'cause it's terluka, all kan? that I can do. Iya, In desperation, teruslah I'll menyimpan seek rasa heaven sakit itu. and pray this for you. Teruslah I pray merasakan for your ketakutan itu. healing. The circumstances Karena will engkau tidak akan mampu. change. I pray that the fear Tidak ada yang bisa menolongmu. in Jesus' name Kamu adalah orang yang berdosa. break through. What Kamu sudah happened tidak today? layak lagi. I pray miracles Teruslah ikut over denganku. your life in Jesus' Bukankah sangat menyenangkan? Jesus' name. Untuk apa kembali? Kemarilah. Engkau sudah sangat terlalu jauh. All authority, Semua akan sia-sia. declaring blessing. Tidak ada yang dapat menolongmu. He is faithful Untuk to apa berharap? me. I speak the Engkau name tidak akan sanggup. could ever hold. Engkau akan hidup sendiri He is dalam greater, kesesakan. he is stronger, he's the Saat ku terjatuh, ada tanganmu menopang. Kau angkatku kembali, berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri,
tenang saat bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Kau memanggilku, namun ku lari darimu. Tuhan Yesus, semuanya terasa berat. Aku tidak mampu berjalan sendiri, Tuhan. Pegang tanganku, tuntun aku, Tuhan. Kau beriku kelegaan saat ku merasa sesak melewati hidup ini. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Tenang saat bersamamu. Ya, terima kasih atas persembahan pujian dan tarikh dari Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya. Tuhan Yesus tetap memberkati. Dan bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman, kita akan bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dan kita ucapkan bersama demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Nats persembahan kita dari Mazmur pasal 166 ayat 12 sampai 14 firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikanmu mengiringi persembahan kita. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu,
Murahan kasih-Nya, keangkuhannya Dia berkenan kepadanya. Orang sombong direndahkannya, yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, murahnya pujian. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Dipersilahkan secara berturut-turut persembahan pujian paduan suara Jemaat Biringkanaya, dilanjutkan dengan paduan suara Smyrna kelompok 6 dan dilanjutkan dengan solo lansia. Disilahkan.
mau mendengarkan doaku. Tuhan, masihkah sembahku kau terima? Mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatkah anakmu kini melangkah? Dengar Tuhan ratapanku. Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatkah anakmu kini melangkah? Dengar Tuhan ratapanku. Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana tanganmu, gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Sesatkah anakku kini melangkah? Dengar Tuhan ratapanku. Dengar Tuhan ratapanku. Terima kasih atas semua persembahan pujian yang telah dipersembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan untuk itu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, atas perkenan-Mu bagi kami dalam ibadah Kamis Putih yang kami laksanakan di malam hari ini. Kami telah diperkenan oleh Tuhan untuk mempersembahkan puji-pujian, baik itu melalui nyanyian dan tarian, paduan suara dan solo, yang kami persembahkan kepadamu sebagai jawaban kami atas kasih-Mu.
terlebih persembahan hidup kami dan persembahan harta benda yang telah kami nyatakan melalui pundi-pundi persembahan dan berbagai macam bentuk persembahan kami anak-anak-Mu. Kami yakin Tuhan mau pakai bagi kemuliaan dalam persekutuan kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus di jemaat Biring Kanaya. Dan kami yakin hikmat yang bersumber daripada-Mu tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, terlebih khusus kami majelis gereja-Mu untuk mengelola persembahan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan yang masih ada pada kami yang Tuhan masih perkenankan bagi kami untuk kami kelola, ajarkan kami senantiasa untuk menggunakan bukan untuk melawan Tuhan, melainkan kami gunakan bagi kemuliaan-Mu. Terlebih khusus firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama Tuhan, yang tetap mengingatkan kepada kami untuk terus menerus dalam sepanjang sejarah hidup kami sebagai orang yang Engkau telah tebus melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, bahwa keselamatan yang bersumber daripada-Mu menjadi bagian hidup kami atas kasih-Mu bagi umat manusia dan dunia ini. Firman-Mu kiranya Engkau materaikan dalam hidup kami sehingga tetap menjadi bagian hidup kami, menjadi dasar pijakan kami untuk menapaki kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Dan pada kesempatan ini Tuhan perkenankan kami berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang masih berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang dialami oleh Ibu Margareta SP, Bapak Petrus Sakti, Bapak Nathaniel Borong, Ibu Sarti Kartini, dan Ibu Magdalena Arestawati Dundu. Masing-masing Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami yakin Tuhan tetap hadir menjumpai mereka, melawat mereka. Tuhan hadir sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat. Memberkati makanan, minuman, obat-obatan, baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka. Sehingga melalui semuanya itu menjadi alat kepulihan bagi saudara-saudara kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Buat orang-orang tua kami, sanak saudara kami, cucu cicit kami, dan orang-orang yang kami kasihi, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kami yakin Tuhan hadir untuk melawat mereka. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami untuk perayaan selanjutnya yang akan kami laksanakan besok, yaitu Jumat Agung dan juga Sabtu Sunyi. Kami yakin bahwa kedua hari suci Paskah ini kami akan melayankannya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya, kami yakin Tuhan memberkati. Dan juga alat-alat yang kami gunakan pun juga Tuhan tetap memberkati. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan esok hari. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa dalam ibadah ini Tuhan tetap berkenan bagi kami. Tuhan memakai kami anak-anak-Mu untuk menyatakan pelayanan. Dan kiranya apa yang kami layankan benar-benar tetap mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bahwa Ia yang adalah Tuhan telah menjadi hamba, telah menjadi manusia, mengambil peran seorang hamba untuk melayani. Demikian pun juga harus kami nyatakan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa kami semua yang hadir tetap Tuhan berkati dalam berbagai hal yang kami hadapi. Dan kami bersyukur bersama ya Tuhan dengan saudara kekasih kami keluarga Adi Suwandi atas kelahiran seorang anak, dan juga kepada Bapak Martin Palungan Paseru atas kelahiran cucu kekasih. Kami yakin dan percaya bahwa itu adalah berkat Tuhan,
Dan kami yakin dan percaya ibu yang baru melahirkan dan anak-anak yang baru lahir pun juga tetap dalam keadaan baik dan sehat. Dan ibu kekasih yang baru melahirkan kondisi fisiknya kembali pulih. Dan anak yang baru lahir pun juga akan bertumbuh dalam pelayan kasih sayang Tuhan dan tetap menjadi milik Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu malam hari ini dalam rangka Kamis Putih, Tuhan tetap memberkati semuanya sehingga berlangsung dengan baik. Dan malam hari ini kasih dan pemeliharaan Engkau nyatakan bagi kami untuk menyambut hari esok. Dan setiap anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian esok hari, Tuhan tetap memberkati dan dapat melaksanakan ibadah itu dengan baik pula untuk kemuliaan-Mu. Ya Bapa kami di surga, sekali lagi kami mohon kiranya Tuhan tetap memberikan kami hikmat untuk tetap mendampingi anak cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa dalam ibadah ini kami diperkenan oleh Tuhan menyatakan pelayanan ini. Dan juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan pun dapat berfungsi dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, kami yakin Tuhan Yesus tetap menolong kami. Dan malam hari ini tetap menjadi bagian hidup kami untuk kemudian kami menyambut hari esok, untuk kemudian mempersiapkan diri kami untuk merayakan Jumat Agung. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, doa yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada beberapa informasi bagi kita. Yang pertama, ibadah Jumat Agung besok pada hari Jumat dilaksanakan 3 kali jam ibadah dan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sekolah minggu, anak-anak kita akan beribadah bersama kita karena akan melakukan perjamuan kudus bersama dengan kita. Yang kedua, di luar gedung gereja ada perjamuan kasih yang disiapkan oleh panitia HRG untuk kita nikmati bersama setelah ibadah ini selesai. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu jemaat yang kehilangan kunci motor, silahkan nanti diambil di depan. Ada kunci motor yang tercecer dan sekarang ada pada kami. Terima kasih. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Paskah akan disongsong ini diimani dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Selamat memaknai Kamis Putih. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat mari bangkit berdiri. Kita melakukan, marilah ikut melayani orang berkeluh. Marilah ikut melayani orang berkeluh.
Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu dengan kerendahan hati sebagaimana teladan Yesus Kristus. Kami siap mengikuti teladan Yesus Kristus. Karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur menutup liturgi ibadah kita pada malam hari ini. Kita melakukan Ya Allah yang Maha Tinggi. Silakan duduk Bapak Ibu, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Dimohon kepada anggota paduan suara jemaat untuk tinggal sebentar mengadakan latihan bersama. Serta seluruh komisi diakonia dan guru-guru sekolah minggu untuk tinggal sebentar untuk kita membicarakan sehubungan dengan perkunjungan besok ke anggota diakonia. Ya, sekali lagi mohon semua anggota diakonia
dan seluruh guru-guru sekolah minggu supaya tinggal sebentar untuk kita atur perkunjungan besok. Kemudian ketika kita keluar, ada aksi parkir yang disiapkan oleh PPGT. Mari kita sambut itu dengan penuh HRG Jemaat. Mari kita sambut dengan sukacita. Semua komisi diakonia untuk tinggal sebentar.